الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال في آية أخرى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan waktu, kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita menjadikan kita sebagai hamba yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala seiring umur kita yang semakin menua, semakin bertambah, dan mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala menutup lembaran kehidupan kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah bagi kita dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI, kita akan lanjutkan pembahasan 2 minggu yang lalu bagaimana mengelola ikhtiar untuk mencapai takdir. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan kita tidak tahu kecuali itu telah terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan takdirnya. Di dalam ayat yang lain kemudian Allah juga menegaskan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, bahwa apapun yang menimpa kita musibah, baik positif atau negatif, baik sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang membuat kita berduka. Jadi asaba itu sesuatu yang menimpa kita. Sesuatu yang menimpa ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Positif dalam makna membuat kita bahagia ataupun kemudian membuat kita duka, sesuatu yang menimpa kita. Contoh, hari ini tiba-tiba ada orang memberikan hadiah untuk kita, ini positif, mungkin kita bahagia. Ataupun ada sesuatu yang kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah mengatakan apapun yang menimpa musibah di dalam kehidupan dunia dan juga pada dirimu illa fi kitabim min qabli an nabra, itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah tahu apa yang telah ditulis. Sebagai ilustrasi misalnya kita bicara tentang rezeki. Berapa pendapatan yang akan Allah berikan kepada kita? Seberapa banyak rezeki itu? Dan kapan rezeki itu berhenti? Kapan kita kembali kepada Allah? Sesuatu yang sudah tidak kita ketahui, yang belum kita ketahui, baru kita ketahui nanti setelah kejadian. Tiba-tiba hari ini kita meninggal dunia. Baru orang kemudian tahu. Jadi yang namanya takdir sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu kita tidak ketahui kecuali kemudian telah terjadi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada 2 hal yang kemudian kita bisa melakukan sebuah upaya untuk mencapai takdir walaupun kita belum mengetahui takdir tersebut. Yang pertama adalah ikhtiar. Kita berusaha. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk memilih di antara berbagai pilihan. Sebagai satu contoh, ada orang, saya ketemu dengan orang Aceh, dia 1 bulan di Aceh, 1 bulan di Freeport. Dia orang Aceh tapi kerjanya di Freeport. Jadi setiap 1 bulan dia ke sana, kemudian dia bekerja di Freeport, kemudian 1 bulan dia libur, dia pulang ke Aceh karena keluarganya di Aceh. Rezekinya itu bukan di Aceh, rezekinya itu di Irian Jaya. Ada orang dia tinggal di Banda Aceh, rezekinya di Aceh Besar. Artinya dia bekerja di Aceh Besar tapi dia tinggal di Banda Aceh. Kita bisa memilih
Apa saya ingin usaha A atau usaha B? Saya mau tinggal di mana? Itu kita bisa memilih karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pilihan-pilihan. Wa hadainahun najdain. Kami memberikan dua pilihan kepada mereka. Ada dua jalan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pilihan-pilihan inilah yang kemudian bisa kita lakukan untuk mencapai takdir kita. Umar bin Khattab, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia masuk ke sebuah tempat itu sedang terjadi penyakit wabah taun. Lalu para sahabat bertanya, "Kenapa engkau lari dari takdir ini? Masuk saja." Lalu kemudian Umar bin Khattab, "Nafar min qadrillah ila qadrillah, fa in dakhalna fi qadrillah wa in raja'na fa bi qadrillah." Kita lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Jadi kita punya pilihan. Ya sebagaimana misalnya contoh demo kemarin. Lalu ada himbauan akan ada demo di jalan A. Sekarang kita mau lewat jalan itu yang punya resiko atau kita belok ke kanan menghindari resiko itu. Itu pilihan kita. Jadi jangan sampai kemudian nyucik takdir lomnyo. Padahal kita diberikan pilihan tadi di awal. Kita mau pilih ke kiri atau pilih ke kanan. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika para sahabat bertanya, "Kenapa engkau lari dari takdir di mana kampung itu, daerah tersebut ada penyakit taun? Kalau itu kemudian kita sakit, iya kita akan terkena. Kalau itu tidak, maka kita tidak terkena." Lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kita lari dari qadar Allah yang satu kepada qadar yang Allah. Fa in dakhalna bi qadrillah. Kalau kita masuk itu ada takdir Allah yang akan terjadi. Wa in raja'na fa bi qadrillah. Kalau kita enggak jadi masuk, kita pulang, itu juga bahagian dari takdir. Artinya untuk mencapai takdir itu ada proses. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah proses inilah yang kemudian yang harus kita lakukan, yang itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'un hisab. Mereka itu mendapatkan nasib bahagianya dari apa yang mereka ikhtiarkan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasib itu adalah ciptaan diri kita sendiri berdasarkan pilihan-pilihan ikhtiar. Di dalam ayat yang lain Allah katakan laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi Allah katakan kita akan mendapatkan apa yang kita usahakan. Maka kemarin kita pernah menjelaskan diskusi Imam Syafi'i dengan Imam Malik terhadap masalah rezeki. Apakah rezeki itu diusahakan atau rezeki itu datang sendiri? Kalau nanti kita buka di dalam Al-Quran, pintu rezeki itu bisa kita klasterkan menjadi 4. Insya Allah nanti kita akan diskusikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi saya ingin membahas bahwa apakah rezeki itu diusahakan atau rezeki itu datang sendiri. Maka Imam Syafi'i mengatakan itu harus ada kasab, ada usaha. Maka dalam akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kasab itu bahagian daripada ikhtiar untuk mendapatkan rezeki. Maka kita harus berusaha. Maka Imam Syafi'i kemudian berusaha keluar dari pengajian Imam Malik, dia bekerja. Sedangkan Imam Malik mengatakan rezeki itu datang sendiri. Dan kita juga bisa rasakan dalam kehidupan kita. Ada yang kita ikhtiarkan, ada rezeki yang tidak kita ikhtiarkan. Datang sendiri dia, nggak pernah kita bayangkan. Min haitsu la yahtasib. Saya sering kasih contoh, kalau seorang pegawai negeri, dia menunggu tanggal 1. Pas tanggal 1 jam 12 malam, rekeningnya masuk dia, set, uangnya masuk. Ya, karena dia ngambil kredit di bank, malam itu juga dipotong. Ya, rezekinya langsung. Itu rezeki yang dijangkakan, karena rezekinya. Tapi ada rezeki min haitsu la yahtasib, tidak diusahakan. Tiba-tiba dia mendapatkan sesuatu yang diberikan oleh orang lain karena keimanannya, karena ketakwaannya, karena kesolihannya, karena kebaikannya. Datang rezeki dengan sendirinya. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, wahai Imam Malik, dia bekerja di kebun kurma atau dia bekerja di kebun anggur. Di sini saya mendapatkan ada 2 riwayat yang menceritakan hal tersebut. Lalu kemudian dia ketemu sama Imam Malik, aku keluar bekerja ini dapat rezekiku. Sedangkan engkau mengajar di sini, engkau belum mendapatkan apa yang aku dapatkan. Lalu Imam Malik mengatakan, tadi aku berdoa kepada Allah, andaikan kemudian aku bisa makan buah anggur.
Lalu Imam Syafi'i mengatakan, kalau begitu buah anggur ini kita bagi dua. Maka kemudian Imam Malik mengatakan, rezekiku datang sendiri lewat engkau wahai Syafi'i. Aku tidak keluar, tapi engkau berbagi kepada aku. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Nah, ini yang kemudian saya ingin jelaskan sedikit bagaimana kemudian proses menggapai nasib jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 faktor yang berpengaruh untuk usaha yang kita lakukan, yang berpengaruh kepada pendapatan ataupun bahagian kita. Yang pertama adalah ability, yaitu kemampuan atau ilmu ataupun skill. Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pendapatan kepala tukang itu lebih banyak dibandingkan kenet dan dibandingkan tukang, betul nggak? Kenapa kepala tukang pendapatan hariannya lebih banyak? Yang pertama, dia itu sebenarnya tidak jadi kepala tukang kalau dia nggak punya skill. Artinya dia sudah punya khibrah, sudah punya pengalaman, sudah punya ilmu. Yang kedua, dia punya koneksi. Jadi proyek itu dia dapat karena dia. Lalu dia cari tukang bekerja, kepala tukang duduk-duduk mandor saja, lihat dia duduk-duduk di situ. Gajinya 150-200 ribu per hari, sedangkan kenet 75 ribu, tukang 100 ribu, gitulah kira-kira. Kenapa? Karena ilmunya lebih banyak, pengalamannya lebih banyak, skillnya lebih hebat dia. Dia bisa mengatakan, itu salah kamu buat, itu salah kamu buat, itu kamu curnya salah. Kenapa? Karena skill, pengalaman. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi sumber daya manusia yang mempengaruhi kepada nasib kehidupan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh ilmu yang ia punya. Jadi seseorang yang berilmu itu berbeda pendapatan dan kedudukannya dibandingkan mereka yang tidak punya ilmu. Maka Allah katakan, Allah angkat derajat mereka yang beriman dan mereka yang punya ilmu. Di dalam hadis misalnya, banyak sekali ayat dan hadis yang menjelaskan ini. Rasulullah SAW menjelaskan misalnya, mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah. Kuat di sini ini bisa juga difahami bukan hanya fisiknya kuat, tapi dia punya keilmuan yang lebih dalam, yang lebih kritis dibandingkan orang lain, sehingga dia punya peluang untuk mendapatkan ruang rezeki yang lebih luas. Contoh, ini ada 4 orang, saya ingin pakai dia bekerja di perusahaan. Lalu pertanyaan saya sebagai pemilik perusahaan, dari 4 orang ini siapa yang saya pilih? Maka saya uji. Maka ketika dia mempunyai kelebihan, itu yang saya rekrut. Jadi orang yang punya ilmu itu peluang mendapatkan rezekinya itu lebih besar dibandingkan mereka yang tidak punya ilmu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua bagaimana merubah nasib keluarga dan keturunan kita? Satu-satunya cara ataupun salah satu cara adalah dengan meningkatkan SDM, sumber daya dari keluarga dan keturunan kita, sehingga kemudian dia punya daya saing dalam kehidupan ini. Karena ability itu knowledge and skill, itu harusnya kita tingkatkan. Jadi kita punya anak, mungkin kita akan mengatakan, nak, kamu nggak usah banyak-banyak belajar, saya turunkan saja warisan harta yang banyak. Ada satu orang mengatakan, bapak nggak tinggalin harta untukmu, tapi kamu belajar. Pertanyaan berikutnya, mana yang lebih bertahan, harta dengan ilmu? Harta, nanti ada pembahasan apa yang diungkapkan oleh Imam Ali, perbedaan harta dengan ilmu. Harta ketika dikasih dia akan habis, ilmu ketika dikasih akan bertambah. Ilmu menjaga kita, harta kita jaga. Maka mereka yang punya ilmu dia bisa lebih survive untuk hidup dalam kehidupan di atas dunia ini berbanding mereka tidak punya ilmu. Jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, faktor yang bisa menggerakkan nasib, yang bisa mempengaruhi nasib kita dan keturunan kita itu sangat tergantung dengan ability, yaitu knowledge, ilmu pengetahuan dan skill. Yang kedua motivasi. Siapa yang menggerakkan dia? Kenapa dia melakukan itu? Sangat tergantung dengan motivasi. Maka nanti di dalam Al-Quran Allah katakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi hayatan thayyibah
kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tenang, kehidupan yang membuat kita bahagia itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah melakukan amal soleh, yang kedua amal soleh itu dimotivasi oleh mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka motivasi kita dalam bekerja dalam hidup ini itu harus dikuatkan oleh landasan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian akan membuat kita punya nafas yang panjang untuk terus bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah katakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya engkau mempersiapkan masa depan kamu. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, orientasinya bukan hanya dunia, tapi orientasi kita melebihi batas-batas kehidupan dunia, yaitu kehidupan pasca kematian. Maka Rasulullah mengatakan al-kaisu man dana nafsahu wa amala lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang hidup untuk mempersiapkan kehidupan pasca kematian. Jadi sesuatu yang kemudian menggerakkan nasib kita itu sangat dipengaruhi oleh motivasi niat kita dalam melakukan sesuatu. Maka kalau niatnya, motivasinya karena Allah, dia sukses tidak sukses, dia nggak stres, Pak. Dia ingin bekerja, sepatutnya dia dapatkan harta tersebut karena dia sudah bekerja, tiba-tiba tidak diberikan, dia tidak stres karena motivasinya bukan hanya dunia. Karena dia meyakini bahwa ketika dia melakukan amal soleh, dilakukan karena Allah, dia dapat dunia atau tidak dapat itu urusan lain, karena Allah telah menjamin hayatan thayyibah. Allah akan anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, faktor yang mempengaruhi nasib seseorang, yang pertama knowledge dan skill, ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang kedua motivasi kenapa dia melakukan itu, gantungkanlah kepada Allah. Dan yang ketiga itu baru disebut dengan opportunity, kesempatan, peluang. Nah, di sini kita rujuk kepada hadis yang dikatakan oleh Rasulullah, iqtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan lainnya. Saya kasih ilustrasi lain. Contoh misalnya, kita sekolahkan anak sudah selesai S2, lalu kita buat dia ikut pelatihan CAT untuk menjadi PNS misalnya. Ya, ikut dia belajar les, ini udah siap. 2025 anak kita selesai, kemampuan skillnya udah ada, ilmunya sudah ada, dia sudah bertawakal kepada Allah. Nah, nunggulah pengumuman kapan pendaftaran CPNS dibuka. Diumumkan oleh Bapak Presiden 2025 tidak ada penerima CPNS. Opportunity-nya hilang, Pak, kesempatannya hilang. Maka Rasulullah mengatakan, ya, kesempatan itu harus dimanfaatkan. Momentum itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qablal haramika. Masa muda sebelum datang masa tua. Sihataka qabla saqamika. Sehat kamu sebelum masa sakit. Ghinaka qabla fakrika. Kayamu sebelum datang masa miskin. Maka kesempatan itu ketika ada, berbuat sebaik mungkin, usaha sebaik mungkin sebelum datang masa-masa yang itu kemudian kita tidak bisa berbuat banyak. Faraka qabla suqlika, waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, peluang itu menentukan juga nasib. Memang kita sudah siap, tapi hanya peluang di sini. Saya sudah belajar, bidang saya perminyakan, ternyata nggak ada tempat kerja di Aceh. Kenapa? Nggak ada perusahaan minyak, misalnya. Di mana ada? Oh, ternyata ada di Medan. Oh, ternyata ada di Jakarta. Maka peluang itu harus dicari. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian kita mempersiapkan semua hal yang bisa mendorong kita untuk mendapatkan nasib kita, tapi kita belum takdir, maka kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika hasil yang kita usahakan tidak sesuai dengan harapan, usaha kita sudah maksimal, pemilihan keputusan yang selektif, ikhtiar kita sudah pilih, kemudian rambu-rambu yang harus dipatuhi kita penuhi, ya, semua syarat menuju takdir kita usahakan dan memang sudah ada, tapi kemudian kita tidak mendapatkan hasilnya, maka di situ baru kita bicara inilah takdir saya. Jadi jangan sampai
Pakai lagi nyo, katak dilong lagi nyo. Lun cip memang pancuri, pakai ke takdirkan ya Allah. Padahal dia punya ikhtiar. Saya sampai hari ini masih meyakini, Pak, kalau Allah menetapkan kita rezeki pendapatan kita 100 juta, maka kita punya ikhtiar untuk mendapatkan 100 juta itu dengan cara yang halal atau cara yang haram. Kita usahakan dengan cara yang haram, dapat juga 100 juta, nggak lebih 150 juta. Tapi haram caranya, karena kita memilih dengan cara yang haram. Tapi kalau kita kemudian usahakan dengan cara yang halal, dapat juga 100 juta. Nah, ketika kita sudah berusaha, sudah berikhtiar, lalu kita punya modal, ada knowledge, ada skill, kemudian yang kedua, yang berikutnya motivasi kita kuat, lalu kemudian ada kesempatan, lalu kita perkuat dengan berdoa, ikhtiar ditambah dengan doa, lalu kemudian kita berusaha dengan begitu maksimum, ternyata tidak dapat hasil, maka berlakulah apa yang dikatakan oleh Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu usaha, yang kamu anggap itu tidak baik, itu menurut Allah baik. Atau sebaliknya, yang kamu impikan untuk mendapatkan sesuatu yang menurut kamu baik, ternyata menurut Allah itu tidak baik. Maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, ajaban li amrul mukmin. Sungguh kita takjub dengan orang mukmin. Kalau dia dapat rezeki, syakar, dia bersyukur. Kalau dia sudah berusaha tidak dapat, sabar, dia bersabar. Dalam dua kondisi ini, bagi seorang mukmin, dia mendapatkan kebaikan. Ketika dia rezekinya bertambah, takdirnya dia dapatkan, dia bersyukur. Ketika dia sesuatu berharap untuk mendapatkan sesuatu dia tidak dapat, maka kemudian dia bersabar. Tidak ada istilah karena saya tidak dapat, nelangsa hidup saya, bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak memahami takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam kehidupannya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah kita memperkuat motivasi, turunkan kepada anak-anak kita, bekerjalah dengan baik. Kalau kita sukses, maka syukurilah. Kalau dia gagal, mudah-mudahan ada keberkahan di balik kegagalan kita. Jangan pernah walai tayasu min rauhillah. Jangan pernah berputus asa dari rauhillah, dari nikmat apapun yang telah Allah janjikan kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي ذنوب مثل الرمال